di Fakultas Teknik Untak Semarang, dan kali ini barengan sama Junda Fadila di sini ya. Kali ini Mbak Julin bakalan interview ya bahasanya. Wawancara sih lebih tepatnya, ngobrol-ngobrol asik aja nih sama dekan dari Fakultas Teknik, yaitu Dr. Insinyur Retno Ambarwati Sigit Lestari, Magister Teknik. Selamat siang Ibu. Siang. Oh ini guys, fun fact ya, beliau ini adalah dosen tercinta karena beliau pembimbing penelitian aku, jadi kayak terintimidasi gitu ya ngobrol sama beliau sekarang. Habis dapat A ya Bu. Nah ini terus aja Bu, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini selama pandemi ini ngapain aja Bu? Tetap kuliah. Kuliah ada dari rumah, ada dari kampus, karena kita diminta piket ya. Struktural tuh harus ada piket minimal 3 hari untuk 1 minggu. Oh gitu. Nah ini saya kan pengen ngobrol-ngobrol dikit nih Bu mengenai dari Fakultas Teknik sendiri. Nah gimana sih Bu, pertama-tama ya, Ibu kan sebagai dekan nih Bu, sebenarnya tugas utama dari dekan itu apa sih Bu? Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu gitu, bisa dijelaskan? Tugas dari dekan, jadi kami diberi tugas oleh rektor untuk memimpin fakultas, di mana fakultas itu memiliki beberapa prodi. Jadi dari prodi-prodi ini harus bisa dikendalikan, bisa dipimpin, bisa dimajukan oleh di bawah dekan tersebut, pimpinan dekan tersebut. Oke, jadi dekan itu paling tinggi ya di fakultas ya berarti. Ini paling utama nih ya fungsinya di sini. Nah, gimana akreditasi dari Fakultas Teknik Untak Semarang sendiri Bu? Oke, akreditasi dari Fakultas Teknik Untak Semarang. Jadi Fakultas Teknik Untak Semarang itu memiliki 3 program studi, diantaranya Teknik Sipil, Teknik Kimia, dan Arsitektur. Dari 3 program studi di Fakultas Teknik tersebut semua sudah terakreditasi B. Sejak tahun 1999 pertama kali diakreditasi oleh BAN PT. Kita dari 3 program studi tersebut semua sudah memperoleh nilai B, dan dari reakreditasi setiap 5 tahun hingga kini kita memperoleh akreditasi B. Nah Bu, ini untuk akreditasi sendiri kan tadi kan katanya B ya. Nah sebenarnya akreditasi ini pengaruhnya apa sih Bu untuk kualitas pendidikan, dan mungkin fungsinya untuk lulusannya itu nanti apa gitu? Berfungsikan nanti ketika lulusan itu menghadapi di dunia kerja nyata, bagaimana? Ya, oke. Jadi tadi kan semua program studi di Fakultas Teknik Untak Semarang tadi sudah terakreditasi B. Ini sangat mempengaruhi lulusan di dalam mencari pekerjaan nantinya. Karena sudah beberapa waktu yang lalu dan sampai sekarang itu baik instansi pemerintah maupun swasta itu sudah mensyaratkan calamarnya yang akan mendaftar itu harus berasal dari perguruan tinggi, dari program studi yang memiliki akreditasi minimal B. Dan kita semua 3 program studi di Fakultas Teknik Untak Semarang sudah memenuhi itu. Jadi yang akan mendaftar kuliah di Fakultas Teknik Untak Semarang jangan khawatir. Hati-hati, itu perlu diperhatikan. Kalau masih akreditasi C, lah itu nanti sulit untuk memperoleh pekerjaan. Oke. Nah itu untuk apa ya namanya, untuk mencapai akreditasi nih Bu, itu sebenarnya item-item apa saja yang harus dipenuhi oleh fakultas Bu? Item-item akreditasi yang diselenggarakan oleh BAN PT itu jadi akreditasi eksternal ya. Itu yang kemarin itu masih ada 7 standar. Tetapi ini nanti ada perubahan, memang ada perubahan yang 9 standar, tetapi kami yang teknik kimia kemarin sudah melaksanakan yang 7 standar kita terakreditasi B. Itu ada 7 item, diantaranya ada SDM ya. SDM itu dosennya dan teknik tadi tentang pendidikannya, tentang jabatan fungsionalnya itu dinilai. Kemudian kurikulumnya sesuai atau tidak dengan kurikulum dari masing-masing program studi yang distandarkan secara nasional. Kemudian fasilitas perkuliahannya itu juga dinilai bagaimana fasilitasnya. Kemudian kualitas lulusan. Kualitas lulusan itu lulus IPK-nya berapa? Apakah IPK-nya banyak yang di atas 3 ataukah masih banyak yang di bawah 3? Itu sangat mempengaruhi penilaian. Juga setelah lulus berapa lama memperoleh pekerjaan, itu ada penilaiannya. Kemudian juga tadi sistem
sistem administrasi di program studi tersebut, di fakultas tersebut bagus atau tidak. Nah, itu semua mempengaruhi di dalam penilaian dari BAN PT. Jadi tentunya dari penilaian itu tadi semua akan mempengaruhi kualitas masing-masing program studi di dalam memberikan pembelajaran kepada mahasiswa. Karena kita dinilai kan berusaha yang baik dan itu benar-benar kita lakukan itu. Oke, jadi gitu ya, Bu, ya. Jadi buat teman-teman yang pengen kuliah di Fakultas Teknik Kota Semarang jangan khawatir karena kita udah akreditasinya B dan tentunya tenaga kependidikan beserta dosen-dosennya juga berkualitas gitu ya teman-teman ya. Gimana sih peluangnya mahasiswa yang lulusan Fakultas Teknik Untak Semarang itu di dalam menghadapi di dunia pekerjaan seperti itu? Ya, oke. Jadi begini, di Fakultas Teknik tadi sudah kami sebutkan ada 3 program studi seperti teknik sipil ya. Dengan tadi sudah terakreditasi B, juga saat ini Indonesia itu kan masih membangun ya. Betul. Jadi terutama saat ini sedang masih memperluas bidang infrastruktur. Tentunya lulusan teknik sipil Fakultas Teknik Untak Semarang ini sangat memiliki peluang kerja yang cukup besar. Jadi dari beberapa alumni yang sudah itu begitu lulus tidak lama kemudian itu langsung memperoleh pekerjaan. Jadi masih mempunyai peluang yang besar untuk cepat bekerja. Demikian juga yang dari teknik kimia. Teknik kimia ini tadi di selain kita juga memiliki akreditasi B, kita ini kan masih menuju negara industri yang modern. Tentunya lulusan dari teknik kimia ini sangat dibutuhkan, baik untuk perusahaan-perusahaan tadi gas, oil, kemudian petrokimia, kemudian perusahaan makanan dan perusahaan besar yang lain sangat membutuhkan lulusan teknik kimia. Kemudian dari arsitektur juga mempunyai peluang yang sangat besar untuk terserap di pekerjaan. Karena apa? Kita ini masih membangun tadi, baik pembangunan yang dilakukan oleh pribadi, perseorangan maupun oleh pemerintah. Di dalam pembangunan itu membutuhkan desain. Desain ini tentunya memerlukan jasa dari arsitektur. Juga di dalam pelaksanaan pembangunan nanti butuh pengawasan dan pengawasan itu membutuhkan dari orang arsitektur. Tentunya lulusan arsitektur sangat memiliki peluang kerja yang cukup bagus nanti setelah lulus itu. Jadi semua program studi yang ada di Fakultas Teknik Untak Semarang itu memiliki peluang kerja yang sangat luas dan sangat menarik setelah lulus nanti. Oke, jadi lulus saya tentunya sangat berkualitas ya, Bu. Yeah. Memang kualitas dari dosen dari tenaga kependidikan sendiri itu seperti apa, Bu? Mungkin dari pendidikan kuliahnya seperti apa gitu? Apakah memenuhi syarat-syarat dan syarat-syaratnya seperti apa gitu? Bisa dijelaskan? Oke. Untuk dosennya tadi kita ada penilaian ya, SDM itu dari pendidikan. Kemudian bahwa untuk menjadi dosen itu minimal harus S2. Jadi semua dosen yang ada di semua program studi di Fakultas Teknik Untak Semarang semua itu sudah memiliki pendidikan minimal S2, baik lulusan dalam maupun luar negeri. Ya, kemudian beberapa dari dosen kita sudah meraih gelar doktor dan saat ini ada beberapa yang masih proses belajar S3. Dan ada juga dari dosen kami yang telah mencapai jenjang profesor. Jadi dari segi kualitas SDM ini, dosen di semua program studi Fakultas Teknik Semarang itu sudah cukup bagus. Kemudian ada penilaian lagi dari jenjang jabatan akademik. Itu kita dinilai. Jenjang akademik itu dari sejak kita masuk itu kemudian kita mengajukan asisten ahli, lektor kepala sampai guru besar. Di Fakultas Teknik Untak Semarang ini sebagian besar dosennya itu senior. Kerja di Untak Semarang sudah sekitar 30 tahun. Seperti saya juga ini sudah 30 tahun. Sehingga sebagian besar sudah senior, sudah berpengalaman di dalam menjadi dosen dan memiliki jabatan fungsional yang cukup tinggi. Lebih dari 50% memiliki jabatan fungsional sebagai lektor kepala. Dan ini merupakan yang dinilai oleh Dikti itu sekarang jabatannya adalah lektor kepala dan guru besar. Jadi kita juga saat ini sedang mengepus dari dosen-dosen yang muda ini untuk segera mengajukan asisten ahli jenjang lektor dan selanjutnya. Jadi kita di dalam jabatan fungsional juga kita memperhatikan itu. Oke. Jadi buat teman-teman ini jangan ragu lagi buat daftar di Fakultas Teknik Kota Semarang karena ini dosen-dosennya udah 30 tahun. Itu kurang lama apa coba 30? Tadi kan dijelaskan juga bahwa kita punya 3 program studi. Nah, ini pengen tahu dong, Bu, sebenarnya keunggulan dari masing-masing program studi ini apa saja gitu. Keunggulannya tuh apa sih yang diunggulkan gitu. Karena kan kalau saya sekolah di sini
jelas dong saya tahu, tapi kan mungkin buat pemirsa yang nonton gitu kan butuh penjelasan, silakan Bu. Oke, ya. Jadi begini, tadi ada teknik sipil. Teknik sipil ini keunggulannya adalah di bidang beton. Ya. Sudah sejak saya awal masuk di Untak Semarang, itu teman kolega dari teknik sipil, dosennya itu banyak yang menggeluti beton. Sehingga di dalam bidang rekayasa beton ini sangat berpengalaman. Sehingga setiap tahun, sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, setiap tahun Prodi Teknik Sipil selalu mengirimkan mahasiswanya untuk mengikuti lomba beton di tingkat nasional dan selalu memperoleh juara hingga sekarang. Kemudian di samping beton tadi, saat ini program studi juga sedang menggiatkan mahasiswanya dalam mengikuti lomba rancang jembatan, juga lomba rancang atap baja. Ya, itu jadi keunggulannya program studi teknik sipil itu tadi. Kemudian untuk teknik kimia itu sudah beberapa tahun yang lalu mahasiswanya selalu aktif di dalam mengikuti kompetisi dalam program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh Ristekdikti, dan selalu kita memperoleh pembiayaan dari Ristekdikti. Bahkan beberapa waktu tahun lalu kita sering masuk PIMNAS. PIMNAS itu Pekan Raya Ilmiah Nasional, itu sangat keren sekali itu kalau bisa masuk di situ, dan kita sudah berkali-kali bisa lolos ikut PIMNAS. Kemudian perlu kami sampaikan, beberapa tahun lalu mahasiswa Teknik Kimia Untak Semarang itu juga pernah masuk 5 besar nasional dalam mahasiswa berprestasi. Ya, itu harus bangga loh kita. Waktu itu di Jawa Tengah itu hanya Untak Semarang yang lolos 5 besar. Jawa Tengah DIY hanya Untak Semarang. Jadi kita sangat bangga itu. Ya, jadi itu tadi prestasi-prestasi atau keunggulan yang dimiliki program studi teknik kimia. Sedangkan arsitektur itu juga memiliki keunggulan dalam desain dan sketsa. Beberapa tahun yang lalu, 5 tahun terakhir ini, arsitektur selalu mengirimkan mahasiswanya di dalam lomba desain dan sketsa, dan selalu menjuarai baik di tingkat nasional maupun internasional. Itu keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh program studi di Fakultas Teknik Untak Semarang. Oke. Nah, itu kan keunggulan yang dimiliki masing-masing program studi ya. Tapi kalau keunggulan untuk fasilitasnya sendiri Bu, apa sih yang didapat ketika kita kuliah di sini? Fasilitas apa saja gitu yang diberikan gitu? Iya, oke. Jadi begini, Fakultas Teknik Untak Semarang itu berusaha melengkapi untuk proses pembelajaran kepada mahasiswa. Di antaranya ruang kuliah itu semua sudah kita lengkapi dengan AC, ya. Kenapa? Sehingga kalau dipasang AC, ruang kuliah sejuk sehingga mahasiswa bisa konsentrasi penuh di dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian juga kita lengkapi dengan LCD. Dengan adanya LCD tentunya akan memudahkan pada para dosen di dalam menyampaikan materi perkuliahannya kepada mahasiswa. Demikian juga pada saat mahasiswa mempresentasikan tugas-tugasnya, dengan adanya LCD ini tentunya akan sangat membantu. Kemudian di samping ruang kuliah tadi, kita juga melengkapi atau memfasilitasi dengan laboratorium yang digunakan praktek untuk mahasiswa. Di sini untuk teknik sipil itu memiliki laboratorium, diantaranya bahan bangunan, laboratorium mekanika tanah, laboratorium geodesi, laboratorium pengaliran. Sedangkan di teknik kimia ada 5 laboratorium, diantaranya laboratorium kimia dasar, laboratorium kimia fisika, laboratorium bioproses, laboratorium proses kimia, dan laboratorium operasi teknik kimia. Kita lengkapi sesuai dengan kurikulum. Sedangkan arsitektur kita memberi fasilitas dengan adanya laboratorium komputer grafis, dan ada studio. Studio ini digunakan untuk mahasiswa yang sudah tahap akhir, yang akan menyelesaikan studinya, nanti untuk tugas akhirnya harus dimasukkan di studio tersebut minimal 3 bulan. Itu benar-benar di situ digembleng supaya desainnya nanti yang dibuat, rancangannya itu nanti benar-benar bagus, berkualitas. Oke. Ya, saya juga pernah masuk tuh di studio Arsek tuh.
bagus-bagus gitu ya rancangannya ya, terlihat kualitasnya lah gitu. Nah, ini kan dengan adanya new normal seperti ini, kendala apa sih Bu yang sebenarnya dihadapi oleh fakultas sendiri gitu? Mungkin Ibu sebagai dekan gitu pasti kan banyak kendala untuk melaksanakan perkuliahan seperti itu. Ya, oke. Kalau sekarang ini udah new normal, yang kita hadapi itu yang kendala tuh kemarin pada saat kita pertama masih menghadapi COVID itu belum new normal itu kita masih perubahan dari kuliah secara offline, secara tatap muka, kita diharuskan untuk melaksanakan kuliah secara daring, secara online karena untuk menjaga keamanan ya dari COVID tadi. Lah, yang itu yang dosen yang belum ini ya terbiasa untuk perkuliahan online itu tentunya agak kesulitan. Tetapi di dalam perjalanannya itu kami berusaha untuk menyesuaikan. Itu kan terjadi tiba-tiba ya, menyesuaikan. Kalau kendalanya tentunya ya ada orang tua dari mahasiswa yang terdampak COVID sehingga di dalam pembayaran perkuliahan yang kemarin itu masih ada kurang yang harusnya sekarang ini harus dilunasi karena sudah mau akhir semester itu kadang masih ada yang kesulitan. Itu kayaknya dampak itu banyak ya, tidak hanya di kami tetapi itu secara nasional. Kemudian begini, tadi yang terutama itu di dalam pelaksanaan praktikum. Di dalam pelaksanaan praktikum itu kita agak kesulitan karena kita harus menjaga, kita tidak boleh offline gitu ya. Kemudian dibatasi gitu. Tetapi dengan adanya new normal ini kita berusaha bahwa untuk praktikum tadi yang tugas praktiknya bisa digantikan dengan cara lain, itu dilakukan dengan cara yang lain, dengan cara online. Tetapi apabila praktikum tersebut memang harus dilakukan offline dan jumlah mahasiswanya itu tidak banyak, itu bisa kita laksanakan. Tetapi kita juga harus tetap memenuhi ketentuan standar keamanan COVID, yaitu diantaranya mahasiswa apabila mau masuk laboratorium harus cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, harus menggunakan masker, kemudian harus tetap menjaga jarak tadi minimal 1 meter. Bagaimana caranya supaya keamanan itu bisa terpenuhi? Itu berusaha kita lakukan. Iya, seperti kita waktu podcast di sini juga ya Bu ya, kita sebelumnya juga masuk sini pakai masker, juga pakai hand sanitizer terlebih dahulu gitu. Nah, ini terakhir nih Bu, sebenarnya apa sih Bu harapan Ibu untuk kami yang masih kuliah di sini dan mungkin bagi teman-teman yang pengen daftar di Fakultas Teknik Untak Semarang, harapan Ibu apa gitu yang pengen kuliah di sini tuh? Yang pengen kuliah di sini. Yang pengen kuliah di sini ya. Betul. Yang pengen kuliah di sini cepat-cepat mendaftar ya. Karena ini sudah gelombang 2. Gelombang 2 nanti ditutup di akhir Juli ya. Dimana di gelombang 2 ini pendaftar itu mendapat keringanan di dalam pembayaran SPI sebesar 500.000 kan lumayan dibanding nanti mendaftar di gelombang 3. Jadi cepat-cepat mendaftar dan jangan ragu-ragu untuk segera mendaftar di program studi yang ada di Fakultas Teknik Untak Semarang. Kami berkualitas ya, dosen kami berkualitas, pembelajaran kami berkualitas, dosen-dosen juga tadi sudah berpengalaman dan kami berusaha mengepus mahasiswa untuk menjadi lulusan yang baik dan siap untuk kerja di lapangan kerja nanti. Oke, dari TCB ya berarti ya Bu ya? Iya. Oke, dan itu buat teman-teman tuh udah dapat pesan-pesan langsung nih dari Dekan Fakultas Teknik Untak Semarang. Nah kalau gitu sekian dulu wawancara dan ngobrol-ngobrol ringan ini sama Dekan tercinta saya ini yang makin cantik setiap harinya. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah nontonin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel podcast Fakultas Teknik Untak Semarang. Saya Jurnal Fadilah pamit dan Ibu Dekan tercinta ini Bu Retno pamit. Bye.